Salam Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi. Hari ini Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan, kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari ini. Tuhan boleh menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk dibangunkan dengan kekuatan yang baru, dan kini kami ingin disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan melawat kami sehingga kami boleh hidup dalam terang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara, sesuai dengan amanah gereja Oriental Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 12 yang berjudul Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Karena angin sakal berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kitilia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Indus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Demikian firman Tuhan. Puji kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema yaitu tetap melakukan kebaikan di tengah pergumulan. Tetap melakukan kebaikan di tengah pergumulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sekarang ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19,
Ini yang membuat kita mengalami perubahan hidup. Kita harus belajar kebiasaan-kebiasaan baru, pakai masker, dan tidak terlalu banyak berpergian keluar rumah. Dan kalaupun kita berpergian keluar rumah itu dengan alasan yang penting, kita harus mengerjakan sesuatu yang memang harus kita kerjakan dan tidak bisa kita abaikan atau kita tunda. Dan itu artinya ketika kita keluar rumah, kita akan diperhadapkan dengan risiko-risiko, dengan pergumulan-pergumulan. Itu bisa saja itu menjadi sesuatu yang membuat kita terinfeksi virus. Dan kata lain bahwa dalam hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hidup yang tidak nyaman, tidak bahagia, karena ada perubahan yang mendasar. Kita tidak bisa kumpul-kumpul, kita tidak bisa bersilaturahmi secara fisik, secara dekat dengan sesama kita. Dalam nas yang kita bacakan tadi, ini adalah sebuah perjalanan Paulus, bukan perjalanan wisata atau bukan perjalanan dalam rangka yang survei wilayah yang akan ia injili, tetapi adalah sebuah perjalanan yang harus ia lakukan karena ia ingin memperjuangkan hidupnya, masa depannya. Karena ia naik banding ke Kaisar, yaitu dalam rangka ia ingin membebaskan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya sebagai orang yang dianggap bersalah. Jadi di dalam perjalanan yang ia ikuti tersebut, dalam nas kita sangat jelas dikatakan bahwa ada tantangan cuaca yang mereka hadapi. Ada musim juga, masuk ke musim dingin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 9 dikatakan, sementara itu sudah banyak waktu hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, di tengah perjalanan ia sebagai seorang tawanan yang memperjuangkan keadilan. Paulus tetap sebagai rasul Tuhan yang selalu memperhatikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan pengetahuan yang ia miliki, ia berusaha menyampaikan pandangan dan pemikiran bahwa hendaknya mereka tidak meneruskan perjalanan. Karena ayat 10 dikatakan, saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi dengan pengetahuan yang ia miliki, dengan visi yang ia miliki, ia melihat bahwa kalau mereka meneruskan perjalanan, maka itu menjadi tidak baik bagi kapal dan muatannya dan juga bagi nyawa mereka. Sehingga ia menyarankan supaya perjalanan itu tidak dilanjutkan. Jadi apa yang ia lakukan ini adalah sebuah tindakan upaya. Ia membawa kebaikan bagi semua orang yang ada dalam kapal tersebut. Ia tidak ingin mereka mengalami celaka. Ia tidak ingin mereka mengalami kerugian bagi pemilik kapal dan segala muatan yang dimilikinya. Jadi ia menyampaikan pandangan bahwa seharusnya mereka tidak melanjutkan perjalanan dalam rangka supaya mereka boleh mengalami keselamatan, dibebaskan dari bahaya pelayaran. Tetapi apa yang ia sampaikan ditolak oleh otoritas atau oleh para perwira yang ada pada waktu itu. Dalam ayat 11 dikatakan, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Jadi mereka lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Nah, perwira yang mengawal perjalanan Paulus berkeyakinan bahwa jurumudi dan nahkoda adalah orang
orang yang berpengalaman, yang pandangan dan pendapatnya bisa dipakai sebagai rujukan bagi keselamatan perjalanan mereka. Walaupun kalau kita membaca dalam lanjutan ayat berikutnya, mulai dari ayat 14 diceritakan bahwa kapal mereka kandas. Artinya apa yang diprediksi oleh Paulus bahwa akan ada bahaya dalam perjalanan mereka benar-benar terjadi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh Paulus. Dia berusaha tetap menghadirkan keberadaan dirinya untuk menjadi kebaikan. Dia mengungkapkan kebenaran walaupun yang terjadilah kebenaran yang ia sampaikan, keyakinan yang ia sampaikan ditolak, diabaikan karena dianggap dia tidak berkompetensi, tidak punya kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Saudara, nas kita pada hari ini mengajak kita bersama-sama bahwa di tengah perjalanan hidup kita, di tengah pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami, dan mungkin juga pergumulan yang saudara kita alami, satu hal yang boleh kita teladani dari sikap Rasul Paulus adalah dia berusaha hadir membawa kebaikan. Dia berusaha hadir membawa pandangan dan pemikiran. Dia membawa orang kepada keselamatan, dijauhkan dari ancaman barbar. Ini teladan bagi kita, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa keberadaan orang Kristen di tengah epidemi sekarang ini atau pandemi COVID-19, kita harus hadir menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi sesama kita. Dan walaupun kebaikan itu tidak diapresiasi, tidak dihargai, bahkan mungkin kebaikan kita ditolak, tapi sebagai orang Kristen kita tidak boleh menyerah kalah untuk terus melakukan kebaikan. Kita boleh memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18. Dia berkata demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini Paulus menyampaikan pandangannya bahwa orang Kristen di tengah situasi dihina, ditekan, tetap harus konsisten melakukan kebaikan bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita harus melakukan kebaikan bagi semua orang dan membangun kehidupan yang damai bagi semua orang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu pada hari ini kita boleh menjalani sepanjang hari ini apapun bentuk pergumulan, kesukaran atau kesulitan yang kita hadapi, kita boleh belajar dari Paulus. Di tengah kesulitan dan tantangan tersebut, kita harus menjadi pribadi yang tetap menghadirkan kebaikan, yang menghadirkan pandangan, pemikiran bagi kepentingan bersama ke arah yang membawa orang kepada keselamatan, yang membawa orang kepada sukacita. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai sepanjang hari ini. Itu kasih dan bimbingan Roh Kudus yang membimbing menuntun kita untuk menghadirkan kebaikan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh disegarkan, dikuatkan, dibimbing dan dituntun lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat pengalaman perjalanan Paulus dalam rangka yang memperjuangkan keadilan, kami boleh belajar bahwa di tengah tantangan dan pergumulan, kesakitan, ancaman bahaya, kami boleh menjadi pribadi yang tetap berpandangan, yaitu menghadirkan kebaikan, menghadirkan keselamatan bagi semua orang.
Biarlah lewat teladan Paulus ini kita sekalian boleh belajar bersama-sama bahwa di dalam perjalanan hidup kita, apapun kesulitan, apapun pergumulannya, kita tidak boleh menyerah kalah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang membawa orang kepada keselamatan, kepada berkat dan pertolongan Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sepanjang hari ini lewat terang firman Tuhan. Amin.